Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, perkenankan, nama saya Sulistiono, asal sekolah dari SMK Purnama Tempuran, Magelang. Saya mengikuti PBG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di mana sebagai tuntutan uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Mohon kepada Bapak penguji untuk memberikan saran dan masukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Kami di lapangannya. Ini salah satu doa. Silakan. Doa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Jadi sebelum pembelajaran mulai, ya setiap harinya kita dibiasakan untuk melakukan dialog dari SMK. Mohon silakan. Ini bisa ditekan habis ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Purnama Bisa. Hebat. Terima kasih. Untuk hari ini saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, ini saya cek dulu siapa ada siswa yang datang hari ini. Ahmad Dhani hadir enggak ya? Ada. Ada pakai surat atau enggak, Mas? Tidak pakai surat? Ada. Kemudian Ahmad Nizar hadir? Hadir. Aditya Rahmawan ada? Agus Setiawan hadir? Anissa hadir? Ananda Saputra hadir? Desti Kurniawan hadir? Faisal hadir? Hadir, Pak. Fatna hadir? Galamanul ada enggak? Buatan, Pak. Enggak masuk, Mas? Sakit enggak? Buatan. Sakit? Bolos, Pak. Walas. Dah habis saya cek. Kifan? Masih pagi? Ada enggak? Hadir, Pak. Oh, hadir. Mas Muhammad Khairon? Hadir, Pak. Hadir. Mas Purbo Chandra? Hadir. Mbak Nur Aiya? Tri Wahyu Sakura? Hadir, Pak. Nah, jadi saya mohon ini bagi siswa yang tadi saya absen kok nggak hadir, itu kalian wajib ya. Jadi kalau nanti kalian nggak masuk sekolah, entah itu mungkin kalian ada keluhan keluarga atau kalian sakit, nanti wajib kalian di menggunakan surat izin. Kalaupun nanti kalian kok tidak bisa membawakan atau menitipkan surat izin, kalian bisa menghubungi guru BK maupun wali kelas. Itu jangan sampai nanti saat saya lagi seperti tadi ada beberapa siswa yang tidak masuk atau tidak ada surat keterangannya.
Bisa dirapiin ya? Bisa. Ini untuk materi hari ini. Jadi nanti yang saya mau paparkan atau jelaskan itu berkaitan dengan materi bagian mesin bubut ya. Ini ada gambar istilah mesin bubut. Nah, kemudian untuk pemahamannya supaya nanti kalian teman-teman lebih jelas, kemudian nanti detail seperti apa, biar nanti kalian tidak hanya menghafal, nanti saya akan sajikan juga di videonya. Jadi nanti pada waktu nanti kalian melihat tayangan video, nanti pasti juga akan memberikan tugas. Tugasnya seperti apa? Jadi kalian saya suruh untuk mencatat hal-hal yang nanti kalian perlu atau yang tidak penting kalian bisa dicatat. Nanti akan digunakan untuk satu mengecek pemahaman kalian dan nanti bisa dilakukan melalui tes ataupun bisa melalui diskusi. Dan sekarang saya akan jelaskan atau nanti akan saya arahkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemudian nanti ada materi pembelajaran yang akan dicapai, nanti materinya seperti apa, nanti kalian bisa melihat tayangan yang ada di papan dari kecerdasannya. Untuk yang pertama ini berkaitan dengan ya mapel yang kita nanti pelajari adalah teknik pemesinan bubut. Kemudian apa kompetensi dasarnya? Yang pertama adalah memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan dengan jenis dan fungsinya. Jadi nanti di mesin bubut kan ada bermacam-macam. Nanti ada fungsinya seperti apa, nanti untuk lebih jelasnya modelnya misalnya di videonya. Kemudian untuk yang kompetensi dasar yang mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan dengan jenis dan fungsinya juga. Jadi nanti kalian bisa memilah. Kalian bisa mengetahui bagian mesin bubut yang seperti A ini untuk digunakan untuk apa. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di tayangan video. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Jadi kompetensi apa yang nanti akan dapatkan? Yang pertama itu menjelaskan definisi mesin bubut, kemudian menjelaskan macam-macam mesin bubut, menjelaskan bagian-bagian mesin bubut, menyebutkan macam-macam mesin bubut, menyebutkan bagian-bagian mesin bubut, menentukan dimensi mesin bubut, dan yang terakhir adalah menentukan bagian-bagian mesin bubut. Yang kita lanjut. Tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi nanti kalian dituntut untuk apa? Peserta didik atau nanti siswa dapat mendefinisikan mesin bubut dengan benar. Jadi nanti kalian akan mengetahui fungsi dari mesin bubut itu seperti apa. Nanti kalian bisa pahami. Untuk lebih jelas nanti kalian bisa lihat dengan video. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam mesin bubut dengan benar dan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian mesin bubut dengan benar dan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian mesin bubut. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan fungsi-fungsi bagian mesin bubut. Jadi nanti kalian ke menentukannya itu sesuai. Contohnya misalkan nanti kalau Pak bubut nanti ditempatkan di mana, nanti kan wajib bisa menentukan. Jangan sampai nanti salah penempatan. Kalau nanti salah penempatan, nanti tidak akan bisa digunakan atau untuk proses pengerjaannya nanti tidak akan lebih maksimal. Yang keenam adalah peserta didik mampu menentukan dimensi mesin bubut dengan benar tepat. Dimensi itu berkaitan dengan apa? Ukuran. Karena nanti di macam-macam mesin bubut ada mesin bubut yang nanti di tayangan video besar, ada yang mini, ada yang ringan, standar. Kalau standar seperti apa yang kita gunakan atau yang standar pada umumnya. Kemudian yang berat atau yang jumbo yang super besar itu khusus di
tempat untuk bagian-bagian mesin yang susah nggak? Karena di kapal biasanya polos-polosnya itu kan yang jumbo, karena sudah kapal sendiri kan besar. Dan saya lanjutkan lagi. Materi pembelajaran, jadi mulai dari definisi mesin tersebut, dimensi, macam-macam mesin tersebut, dan bagian-bagian mesin tersebut. Kemudian penilaian proses dan hasil pembelajaran. Jadi pada mapel teknik pemesinan tersebut, jadi untuk penilaiannya, tekniknya yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan dilakukan dengan cara tes tertulis, keterampilan dengan unjuk kerja. Apakah nanti akan dituntut membuat sebuah benda kerja, membuat produk. Bentuk penilaiannya ada soal isi dan nilai ganda. Keterampilannya nanti bisa presentasi kalau kalian di dalam kelas atau berkait dengan teori di bagian mesin pun misalnya. Tapi kalau nanti keterampilan sudah mengacu pada benda kerja, berarti job nanti kamu yang akan dinilai. Kemudian kegiatan remedi dan pengayaan. Jika didapatkan lebih dari 75% siswa yang ada di kelas mendapatkan nilai di bawah KKM, maka akan dilaksanakan pengayaan dengan materi yang sama dengan waktu yang menyesuaikan. Kemudian jika didapatkan 75% dari jumlah siswa yang ada di kelas dan mendapatkan nilai di bawah KKM, maka akan diadakan remedi. Jadi nanti kalau mendapatkan nilai di atas KKM lebih dari 75%, berarti sudah tuntas. Kalau kurang dari 75%, nanti wajib diadakan remedi. Yang tuntas nanti diapakan Pak? Diberikan pengayaan. Seperti apa? Nanti bisa berikan misalkan soal tambahan. Kemudian kalau job nanti job selanjutnya. Itu untuk bagi supaya mungkin ada kelebihan tersendiri. Jadi soal remedi penilaian keterampilan yang dilaksanakan adalah mengulang pembuatan pada produk atau agen tersebut. Jadi nanti mengulang dari materi yang dipelajari itulah mulai dari tadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, kemudian materi pembelajaran, kemudian penilaian. Sekarang kita menginjak ke materi yang saya sampaikan melalui video pembelajaran. Silakan kalian bisa menyaksikan tayangan nanti yang saya berikan. Untuk video kalian bisa saksikan. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Abang Engineer. Video kali ini kita akan membahas sedikit tentang mesin bubut, salah satu jenis mesin perkakas yang banyak digunakan di industri maupun di bengkel-bengkel kecil. Tahukah teman-teman bagaimana cara membuat poros yang ada pada mesin kendaraan kalian? Atau bagaimana cara membuat yang ada pada tangga rumah seperti ini? Jawabannya adalah dengan menggunakan mesin bubut. Mesin bubut yang biasa disebut mesin atau teknik mesin. Ada salah satu seorang operator yang sedang mempraktekkan jadi mesin bubut ya. Lalu mengarahkan alat potong ke arah benda sehingga terjadi proses penyayatan dan membentuk profil tertentu. Prinsip kerja pembubutan sudah banyak digunakan oleh bangsa Eropa dan China sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Mereka menggunakan berbagai cara untuk dapat memutar kayu secara manual dengan arah putaran bolak-balik, lalu menggunakan besi untuk membentuknya. Proses tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu hingga di zaman Dalam video ini yang kita berikan adalah ya, video
studio. Ini mesin bubut yang zaman dahulu. Jadi karena di mesin bubut kan awalnya kan tidak secanggih sampai yang zaman sekarang ya. Kalau yang dulu mungkin identik dari bentuknya, kelengkapannya juga kurang. Kalau untuk yang era yang baru ini sudah sangat dilengkapi, mulai dari sistem keamanannya, kemudian untuk tombol-tombol handlenya akan lebih banyak. Headstock atau kepala tetap merupakan bagian mesin bubut yang digunakan untuk menyangga poros utama, yaitu poros yang digunakan untuk menggerakkan spidol. Di mana di dalam Ini adalah gambar sub utama atau penggerak. Jadi penggerak di cak. Jadi sistem di sini yang menggerakkan. Dengan cak nanti kan bisa ditempatkan di situ. Kita namanya. kecepatan putaran yang diinginkan. Rangkaian roda gigi tersebut terhubung dengan motor penggerak sebagai penerus putaran motor ke spidol. Pada headstock, umumnya juga terpasang tabel untuk mengatur putaran spidol dan tabel kecepatan motor. Yang kedua adalah carrier. Carrier atau keretan merupakan bagian mesin bubut yang berfungsi Kemudian yang ditandai merah itu adalah eretan. Eretan itu di samping eretan tersebut bisa digerakkan sepanjang lintasan bensin, jadi lintasannya nanti bisa memanjang ataupun melintang. Dan juga sebagai tempat hiburan itu pos atau bahan. Pergeseran setiap eretan ditentukan dengan rasio transmisi yang ada pada eretan yang sudah diterjemahkan pada masing-masing skala putar pada eretan. Pada eretan juga terdapat beberapa tuas pengendali lainnya seperti tuas pemindai gerakan otomatis, tuas pemindai putaran spidol, lonceng kulir, dan juga turbos. Yang ketiga adalah tail stroke. Tail stroke atau kepala lepas merupakan bagian mesin bubut yang berfungsi Kepala lepas. pembubutan dan juga sebagai pemegang alat proses pengeboran pada mesin bubut. Posisi tail stroke berada pada sebelah kanan mesin. Pada tail stroke dapat digunakan dengan cara memegang handle yang mana atau juga menggesernya dengan melepaskan tuas penunjang. Jangan lupa sampai nanti kalian buka bukunya, tadi diingat-ingat. Nanti kalau pada tempat diskusi kalian sudah tahu jadinya. Sekarang sampai dicatat yang tadi dikatakan dari bukunya apa? Mulai dari tadi kepala kita, kalian stop tadi kan bisa ditulis. Silakan dibaca. Alas mesin bubut dibuat dengan jenis permukaan yang halus dan memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan keratanan dari alas ini akan menentukan hasil dari proses pembubutan yang dikerjakan. Panjang dari alas ini dan jarak tingginya ke center spindle merupakan penentu kapasitas benda yang dapat dikerjakan pada mesin bubut tersebut. Selain keempat bagian tersebut, masih ada beberapa bagian mesin lain untuk menunjang proses pembubutan seperti gear, turbos, cooling pump, rangka mesin, dan lain-lain. Sekarang jenis mesin bubut, kalau tadi ada bagian-bagiannya, sekarang adalah jenis-jenisnya. Tuh, tadi yang pada awal Pak Sven ceritakan adalah mesin bubut yang apa itu? Ringan, kecil, karena apa? Karena bentuknya juga mini. Ini bisa ditempatkan lagi, kamu bisa diangkat, atau istilah bisa ditaruh di atas meja, karena dia ringan. Kecepatan putarannya juga tidak bisa cepat ya, karena sesuai dengan speknya. Karena kalau speknya kecil, nanti beda dengan yang mesin bubut yang standar. Mesin bubut standar, mesin bubut standar ukurannya bervariasi mengikuti produsen pembuatnya. Umumnya dapat mengerjakan benda hingga berdiameter 500 mm dengan panjang mencapai 2 meter. Jenis mesin bubut standar merupakan mesin bubut yang umum digunakan di dunia industri untuk mengerjakan proses-proses pembubutan standar. Yang ketiga adalah Ini mesin adalah mesin bubut yang heavy duty berat atau mesin bubut yang jumbo yang besar. merupakan jenis Nah, ini biasanya di bagian-bagian untuk mesin produksi yang besar ya, bisa percetakan logam, ini mesin-mesin yang besar. Dan nanti untuk prosesnya juga sama. Jadi untuk mengurangi diameter meratakan sama. Tapi yang hanya beda adalah di dimensi besar kecilnya. Itu kalau yang jumbo, yang besar, itu juga pahatnya juga besar. Beda dengan nanti yang pakai yang standar. Kalau standar agak kecil. mengerjakan benda dengan diameter yang besar untuk mengurangi
benda kerja nanti kan bisa dimasukkan di situ atau dicekam. Itu ada tiga rahang, kemudian ada yang satu syarat yang 4 rahang. Universal cakra ini ketika mengunci cak diputar, semua jauh akan bergerak bersamaan membuka dan menutupnya. Sedangkan di bagian cak, setiap jauh memiliki pemutar dan bergerak sendiri-sendiri. Cak umumnya terpasang langsung pada spindle mesin. Yang kedua adalah kolek. Kolek Ini ada kolek. cekaman pada mesin bubutnya. Fungsinya untuk YouTube sudah kalau sudah istilahnya jadi teruskan lagi di pekerjaan ini tidak rusak untuk melindungi bagian yang sudah dikerjakan ini akan tidak tergores atau terkelupas. Kalau nanti dicekam data yang sudah jadi otomatis kan rusak, akan ada aplikasi. Halus dan lebih presisi dibandingkan dengan cak. Yang ketiga adalah faceplate. Faceplate merupakan piringan datar yang beralur yang terpasang pada spindle, berfungsi sebagai pijakan cekam untuk mengerjakan benda yang berprofil kompleks yang tidak dapat dicekam dengan cak. Untuk dapat menggunakan faceplate, kita memerlukan alat bantu clamping lainnya untuk memposisikan center diameter yang akan dibubut dengan center spindle mesin. Nah teman-teman, sekian dulu seri kita hari ini. Masih banyak lagi perlengkapan mesin bubut dan fungsinya yang dapat teman-teman pelajari lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you. Nah, itulah untuk materi hari ini. Tadi kita dari awal sampai dengan yang terakhir ada bagian-bagian mesin bubut, kemudian ada macam-macam mesin bubut. Untuk sesi sekarang saya tugasi kalian, nanti kalian membentuk kelompok ya, nanti dengan satu temannya di sebelahnya. Ini satu kelompok, nanti 2 orang juga boleh. Nanti tugas kalian di sini kalian akan melakukan diskusi berkaitan dengan tadi ya, itu yang sudah kalian pelajari. Ini ada pertanyaannya, yaitu berkaitan dengan definisi mesin bubut itu seperti apa. Seperti tadi yang kamu tangkap pada video tersebut. Kemudian macam-macam mesin bubut dan fungsinya seperti tadi yang sudah kalian lihat. Yang terakhir adalah bagian-bagian mesin bubut. Sekarang ini ada soal di lembar diskusinya, saya bagikan ke kalian. Ini karena bisa dikerjakan dengan teman sepatunya. Untuk diskusi saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau 20 menit kalian sudah selesai, nanti saya kasih waktunya nih. Nanti bisa saya minta salah satu nanti dari per kelompok dipaparkan di depan kelas. Sebisa kamu nanti materi yang kamu tangkap berkaitan dengan video pembelajaran, nanti kalian bisa nanti kalau misalnya kalian kurang lengkap jawabannya bisa dibantu dengan kelompok lain. Saya tadi ya, silakan kalian kerjakan, silakan berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Silakan. Untuk waktu diskusinya ini sudah 20 menit, sudah cukup ya. Nah, sekarang silakan dari kelompok tadi yang saya suruh untuk membantu kelompok dengan bangun teman sebelahnya, silakan paparkan. Kelompok 1 itu
Mas Nanda, silakan Mas Nanda. Silakan kelompok 1 Mas Nanda paparkan hasil. Silakan ke depan Mas Nanda. Dipaparkan hasil dari diskusi dengan teman-teman yang ada di sebelahnya. Ke depan Mas Nanda, ke depan. Nah, biar teman-temannya bisa lebih jelas. Silakan kalian paparkan. Untuk Mas Nanda, paparkan aja. Penjelasan definisi mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu mesin berkakas yang digunakan untuk memotong dan menyayat benda kerja yang berputar. Bahan bubut bergerak ke arah memanjang dan melintang membentuk benda kerja silindris. Itu dari kelompok 1 ya misalnya ya. Oke. Itu dari kelompok 1 yang dikatakan. Mungkin ada tambahan atau penambahan? Ada. Kemudian kalau tidak ada tanggapan atau tambahan, sarankan untuk yang soal nomor 2. Jadi kalian disuruh untuk menjelaskan macam-macam bagian mesin bubut dan fungsinya. Kelompok 2, silakan Mas Faisal. Perwakilan kelompok 2, silakan masuk ke depan. Bisa dijelaskan yang kelompok Mas Faisal tangkap dari materi macam-macam mesin bubut dan fungsinya. Silakan. Kata Mas Faisal. Jelaskan macam-macam mesin bubut dan fungsinya. Macam-macam mesin bubut, mesin bubut ringan, mesin bubut standar dan mesin bubut berat. 1. Mesin bubut kecil digunakan untuk membusuk benda-benda berdiameter kecil untuk pekerjaan ringan. 2. Mesin bubut standar digunakan untuk membusuk benda-benda berdiameter sedang. Mesin ini dilengkapi dengan keran pendingin maupun rem. 3. Mesin bubut berat digunakan untuk membungkus benda-benda berdiameter besar. Berikan tepuk tangan pada Mas Faisal. Terima kasih, silakan duduk Mas Faisal. Nah ini untuk tadi kelompok 2 Mas Faisal paparkan itu dengan melihat tayangan video tadi, kan tadi disebutkan ada macam-macam mesin bubut ya, mulai dari mesin bubut kecil, mesin bubut yang standar, kemudian ada mesin bubut yang berat atau besar. Jadi nanti kalau kalian besok praktek bisa memilih mesin bubut yang mana yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kalau ringan, kecil nanti kan bisa menyesuaikan dengan mesinnya. Kalau yang di sekolah kita standar, berarti standar yang banyak dipergunakan baik di industri rumahan atau di perusahaan. Khusus untuk yang berat ada, tetapi hanya khusus bentuk benda-benda atau bagian mesinnya ukurannya super besar. Jadi kalau di sekolah jarang menggunakan atau belum pernah ada yang menggunakan mesin bubut yang berat. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kalau di sekolah atau di industri menggunakan mesin bubut standar. Untuk mesin bubut berat karena panjangnya pun bisa lebih dari 6 meter, sangat besar sekali. Dan di tempat bengkel yang kita punya tidak akan bisa maksimal. Beli kita misalkan di sekolah membeli mesin bubut yang berat hanya muat 1. Ya, tadi dari kelompok 2 jawabannya tidak sesuai dengan video yang ditampilkan. Kemudian sekarang untuk kelompok yang ketiga, saya panggil Mas Khairan. Silakan paparkan Mas Khairan hasil kelompok 3 yang kalian kelompok 3 ketahui apa sih macam-macam dari bagian mesin bubut dan fungsinya itu seperti apa? Silakan di. Untuk bagian pertama dari mesin bubut adalah kepala tetap. Kepala tetap berfungsi sebagai tempat menghidupkan cekam untuk menjepit benda kerja. Yang kedua terdapat kepala lepas.
yang berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang supaya tidak oleng pada saat mengukur dan sebagai kedudukan senter kepala lepas. Kalau juga cuma Baru satu ya Mas ya? dua. Ya, nggak apa-apa, silakan. Mari depan. Terima kasih ya. Ya, itu Mas Meron tadi baru menyebutkan satu ya, baru ya. Masih ada beberapa bagian-bagiannya. Sekarang ditambahkan dengan kelompok yang keempat. Mas kelompok 4, Mas Nizam, silakan Mas Nizam. Tambahi kelompok 3 tadi yang baru satu. Setelah aja. Mungkin yang kelompok 1 tadi agak masih kebingungan ya. Jadi yang kelompok 4 bisa melengkapi untuk Mas Nizam. Baik, saya akan melengkapi dari kelompok tadi. Antara lain fungsi kepala lepas adalah untuk menopang benda kerja yang panjang supaya tidak oleng atau mungkin pada saat membubut dan sebagai kedudukan senter kepala lepas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin menanyakan, Baru satu juga Mas ya? Ya tidak apa-apa, sekarang dulu Mas. siap. Jadi yang Mas tadi Hoeron satu, kemudian satu lagi dari Mas Nizam ke kelompok 4. Nah, coba ini masih banyak ya tadi bagian-bagian mesin bubut, tidak hanya 2. Silakan tambah lagi Mas Agus Setiawan. Tambahi, tadi baru menyebutkan kepala tetap, kemudian kepala lepas. Sekarang tambahi lagi Mas, kekurangan dari kelompok 3 dan 4. Baik, saya akan menambahi jawaban dari kelompok 3 dan 4. Fungsi eretan adalah sebagai tempat bukan pahat bubut dapat bergerak sepanjang lintasan ke arah memanjang ataupun melintang. Kemudian ada lagi fungsi torkos adalah tempat untuk menjepit pahat bubut. Sudah. Ya, silakan itu. Nih, masih kurang juga ya. Tolong yang terakhir ini saya harapkan yang dilengkapi. Jadi dari teman-teman kalian masih baru 1 dan 2 yang bisa menentukan. Harapan yang ketiga Mas. Silakan kelompok yang terakhir yang saya ambil. Mbak Nur Aini, silakan. Mbak Nur Aini, yang lengkap ya nanti ya. Usahakan kalau tadi ya teman-temanmu yang cowok-cowok itu menjawabnya baru separuh-separuh. Silakan Mbak Nur Aini. Saya melengkapi dari kelompok. Ya, silakan. Fungsi bed mesin adalah sebagai tempat kedudukan eretan dan kepala lepas. Lalu fungsi poros transporter adalah untuk membawa eretan saat kerja otomatis. Dan yang terakhir ada fungsi tombol emergency adalah untuk memutus arus listrik secara darurat apabila terjadi kecelakaan kerja. Yang 1, 2, 3, 4 sudah ditulis belum? Dari hasil diskusinya silakan bacakan semua. Yang fungsi kepala tetap itu apa sudah dicatat? Sudah. Silakan dipaparkan sudah. Fungsi kepala tetap adalah sebagai tempat rujukan sekam untuk menjepit benda kerja. Fungsi kepala lepas adalah untuk melepas benda kerja yang panjang supaya tidak oleng atau mengobeng pada saat membubut dan sebagai kedudukan senter kepala lepas. Fungsi eretan adalah sebagai tempat rujukan pahat bubut dapat bergerak sepanjang lintasan ke arah memanjang maupun melintang. Fungsi turkos adalah tempat untuk menjepit pahat bubut. Fungsi bed mesin adalah sebagai tempat rujukan eretan dan kepala lepas. Fungsi poros transporter adalah untuk membawa eretan saat kerja otomatis. Dan yang terakhir ada fungsi tombol emergency adalah untuk memutus arus listrik secara darurat apabila terjadi kecelakaan. Oke, bagus sekali jawabannya. Saya beri tepuk tangan. Silakan kembali dulu, Mbak. Ya. Ya, dari hasil
dari teman-teman nanti kalian yang sudah dipatahkan tadi berkaitan dengan mulai dari definisi mesin bubut dan nanti kemudian macam-macam mesin bubut, kemudian bagian-bagian mesin bubut dengan tadi penayangan video, harapannya nanti bagi siswa itu kan akan lebih paham. Setelah paham nanti seperti apa, nanti kan bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan di bengkel, di mesin bubutnya langsung. Ketika kamu tahu, oh nanti fungsinya seperti apa, oh ini bentuknya. Nah, kalau dengan kita hanya mengandalkan di teori buku yang ada di perpustakaan kamu dibaca, itu kalau kamu belum ditambahi dengan penayangan, pasti masih akan mempertanyakan, oh nanti bentuknya seperti apa. Nah ini untuk hasil diskusi yang hari ini saya tarik kesimpulan ya. Jadi mulai dari satu yang pertama dari definisi bubut. Jadi untuk mesin bubut sendiri adalah salah satu jenis mesin perkakas yang dimana ini untuk fungsi kerjanya adalah benda kerja itu berputar. Kemudian nanti pahatnya yang bergerak menyayat, bisa memotong, bisa mengurangi diameter kerja sepanjang lintasan di RSA-nya. Kemudian dari macam-macam mesin bubut. Jadi yang pertama dari mesin bubut yang ringan. Yang seperti apa yang ringan? Adalah yang bentuknya pasti kecil. Kemudian kalau untuk yang ringan otomatis beda dengan mesin bubut yang kita miliki. Kalau kita miliki adalah mesin bubut standar. Kalau untuk ringan, untuk kecepatannya itu juga akan kurang maksimal, apalagi hanya kalau ringan dikerjakan benda-benda kerja yang diameternya kecil. Kalau yang standar sudah dari besar atau sedang sampai dengan kecil bisa. Untuk mesin bubut yang terakhir atau yang berat, itu kalau di sekolah jarang ya mas ya. Ini kalau pengen kalian lihat adalah di perusahaan yang besar, itu biasanya untuk berbagi bagian-bagian, mungkin di pabrik kertas, mungkin di pabrik kayu dengan mesin yang super besar, itu kalian bisa. Jadi khusus di sekolah menggunakan mesin bubut yang standar, kecil pun juga ada. Itu untuk materi yang hari ini. Kemudian untuk tugas tambahan untuk bisa dikerjakan di rumah, kalian nanti bisa mengerjakan di buku paket ya, nanti buku paket nanti kalian bisa pinjam di perpustakaan, yaitu saya minta untuk mengerjakan latihan soal berkaitan dengan tadi bagian-bagian tersebut, kemudian jenis-jenis mesin bubut, kemudian fungsinya. Untuk pertemuan hari ini, dari penayangan video tadi, bagaimana? Bisa dibagi? Bisa. Istilahnya kalian terapkan besok di praktek ya nanti ya. Jadi harapannya dengan pertemuan yang hari ini nanti besok kalian pada waktu masuk ke bengkel sudah tidak kaget atau tidak berbagi. Oh nanti seperti apa tuh bagaimana? Ya. Ada pertanyaan yang mau bisa disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk materi besok atau materi di depan yang nanti kamu akan pelajari itu berkaitan dengan parameter pemotongan mesin bubut. Jadi nanti kalian disuruh untuk menghitung kecepatan putar mesin bubut, kemudian kecepatan sayapnya seperti apa, nanti akan kalian bisa dipelajari untuk dibutuhkan. Ya, waktu sudah selesai, silakan. Karena sekarang jam yang terakhir ya, jadi sudah waktunya pulang. Silakan dipimpin untuk berdoa. Yuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
lupa tasnya.